anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah izin kepada Bank DKI senilai 180 miliar. Nah itu sebenarnya kan di sekitar mekanismenya aja. Dan itu sebenarnya sudah menyalahi aturan karena itu kan uang rakyat begitu. Dan saya kira dalam hal ini KPK harus bertindak proporsional dalam arti jangan hanya pelaksana yang di bawah saja yang ditanya. Ini kan mereka hanya pelaksana, pengambil kebijaksanaan mesti ditanya begitu. Apakah event yang 2 lagi nanti akan dilaksanakan? Karena jelas kalau event di 2022 ini tidak akan menguntungkan dan biaya yang kita keluarkan pun sudah sangat besar. Anies ini aneh bin ajaib, dia membayar komitmen fee totalnya 560 miliar kepada manajemen Formula E sebelum ada perda. Dan kegiatan ini nanti kan akan bertahap. Pada tahun-tahun berikutnya baru dia akan memberikan keuntungan. Pret! Ini kong kali kong Anies Baswedan. Ngapain lo bangun proyek yang cuma digunain sekali dalam seumur hidup, kita nggak tahu. Buang-buang duit sampai miliaran atau puluhan miliar kayak gitu. Kalau itu uangnya lu dipinjam dari Bank DKI yang 1,2 itu buat trek formula, gua akan laporkan, Pak. Fraksi PDIP DPRD DKI masih terus mempersoalkan penyelenggaraan Formula E. Fraksi terbesar di DPRD DKI Jakarta ini meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan kebohongan publik terkait penyelenggaraan balapan mobil listrik tersebut. Pemprov DKI menyatakan tidak ada menggunakan APBD DKI dalam pelaksanaan Formula E. Namun fakta menyatakan bahwa sudah ada uang yang keluar dari kas Pemprov DKI yang bersumber dari APBD senilai sebesar 560 miliar rupiah. Demikian ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono pada Rabu, 9 Februari. Gembong pun membeberkan uang 560 miliar rupiah tersebut berasal dari APBD perubahan tahun 2019. Sebesar 360 miliar rupiah dan APBD 2020 sebesar 200 miliar rupiah. Semuanya dibayarkan untuk komitmen fee melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan uang ini sudah mengalir ke Formula E Operation pemegang lisensi Formula E. Demikian terangnya. Dan untuk mendukung penyelenggaraan Formula E, PT Jakpro yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatannya. APBD DKI juga mengalokasikan penyertaan modal daerah sebesar 1,2 triliun rupiah. Dan faktanya, PT Jakpro juga sudah melaksanakan pekerjaan pendahuluan lintasan Formula E di Monas yang semuanya didanai dengan uang yang bersumber dari kas internal PT Jakpro. Di sisi lain lanjutnya, lelang pelaksanaan pembangunan lintasan Formula E yang menetapkan lokasi lintasan di kawasan Ancol, Jakarta Utara terlihat tidak transparan dan tidak jelas sumber pendanaannya. Apakah dana dari sponsorship atau dana PT Jakpro sendiri? Soal lelang pengerjaan lintas sirkuit juga jadi pertanyaan kami. Tidak ada pengumuman peserta lelang yang lulus dan tidak lulus kualifikasi, tiba-tiba dinyatakan PT Jakpro bahwa pelelangan batal dan diulang. Sementara seminggu kemudian PT Jakpro mengumumkan PT Jaya Konstruksi menjadi pemenang lelang tanpa ada penjelasan alasan lelang batal. Demikian imbuhnya. Adalah fakta bahwa sebetulnya lelang ini justru diatur sedemikian rupa sehingga menetapkan PT Jaya Konstruksi sebagai pemenang karena pekerjaan pendahuluan sudah dilakukan sebelumnya oleh PT Jaya Konstruksi berupa beton pembatas lintasan trek, namun belum dibayar oleh PT Jakpro. Demikian sambungnya. Dengan demikian, kata Gembong, ada indikasi pekerjaan sudah dilakukan terlebih dahulu berupa mencetak barir pembatas lintasan oleh PT Jaya Konstruksi, namun belum dibayar oleh PT Jakpro. Karena ada keterkaitan pembangunan lintasan yang semula di Monas kemudian dialihkan ke Ancol, maka pemenang untuk pembangunan trek Ancol tetap diupayakan ke PT Jaya Konstruksi. Atas dasar itulah diduga alasan mendasar sehingga lelang terpaksa dibatalkan terlebih dahulu yang kemudian PT Jaya Konstruksi dimenangkan untuk melanjutkan pembangunan trek Formula E. Jadi di sini jelas ada keanehan sendiri, nilai proyek yang hanya sebesar 50 miliar rupiah harus dimenangkan oleh BUMD PT Jaya Konstruksi. Padahal ada batasan BUMD, BUMN Konstruksi minimal pengerjaan proyek senilai 100 miliar rupiah. Demikian pungkasnya.